Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi hari ini pembelajaran kita lanjutkan pada tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, kita buka buku tema kita, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, halaman 45. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran yang terdahulu kamu tentunya masih ingat tentang iklan. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Nah, anak-anak ibu, kamu ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu terbagi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak yaitu surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sementara contoh media elektronik contohnya yaitu radio, televisi. Nah, ini juga ada perbedaannya. Iklan itu ada perbedaannya, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Contohnya yaitu iklan media cetak, gambarnya bervariasi dan warna cerah. Kalimat iklan menarik. Sementara iklan media elektronik contohnya gambar iklan dapat bergerak dan memiliki suara. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sekarang, pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaanmu umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara yang tidak sehat. Ibu, gangguan pada pencernaan kita itu ada 4 macam, yaitu antara lain sakit MAH, usus buntu, sembelit, dan tipes. Nah, anak-anak ibu, kamu lihat, kamu amati pada tampilan berikut ini. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi, bakteri, dan stres. Kemudian gejalanya adalah perut perih, mual, dan kembung. Cara mengatasi MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makanan secara teratur. Apendistis atau usus buntu. Apendistis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkalan usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Nah, penyakit sembelit atau susah BAB. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar.
Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan menggumpal. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Tipes, yaitu penyakit yang terakhir. Tipes merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella tipi yang menyebarkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejalanya adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan sakit kepala. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, anak-anak ibu, tentunya dari penjelasan yang ibu jelaskan tadi, kamu tentunya sudah memahami. Nah, sekarang cara memelihara organ pencernaan kita, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, membiasakan pola makan yang teratur, menjaga kebersihan makanan dan alat makan, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuki pada pembelajaran kedua, yaitu muatannya IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, anak-anak ibu, kau lihat pada gambar di tampilan ini. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Nah, anak-anak ibu, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab diare ada 6, yaitu infeksi virus, merupakan rotavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Kemudian nomor 2, infeksi bakteri dan parasit, biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketiga, intoleransi makanan, merupakan terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengkonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengkonsumsi produksi susu. Yang keempat, alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Yang kelima, penyakit usus, menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Nah, pengobatan diare. Minum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Kemudian minum obat sesuai resep dokter. Pencegahan diare. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Minum air yang sudah dimasak dan tidak jajan sembarangan. Nah, anak-anak ibu, kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan.
Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk mengenalkan produk, mereka mempromosikan melalui iklan. Nah, ciri-ciri iklan media elektronik disampaikan secara elektronik. Bentuk audio seperti iklan di radio. Bentuk video dan audio iklan di TV. Kemudian disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Kalimat singkat, padat, dan persuasif. Menggunakan intonasi yang tepat. Terdapat musik pengiring. Nah, anak-anak ibu, pada penjelasan tentang iklan tentunya kamu sudah paham. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikut. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak ibu, kamu lihatlah pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang kita masuki pada pembelajaran 3. Muatannya IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, kamu buka halaman 58 pada pembelajaran 3, yaitu contoh aktivitas di pasar. Dilakukan penjual, yaitu menawarkan barang, tawar-menawar harga, dan menjual barang. Yang dilakukan pembeli, memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, dan pembayaran barang. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Bidang pembangunan sosial ada 5, yaitu taraf hidup masyarakat, pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketertiban dan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan kerohanian. Anak-anak ibu, tentunya kamu sudah paham. Masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini menciptakan keragaman adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Beberapa adat istiadat di Indonesia, contohnya acara ngaben dan lompat batu. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam melaksanakan upacara adat tersebut terjalin kerjasama yang baik antara warga masyarakat. Perhatikan iklan berikut. Hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran keempat. Muatannya yaitu PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia.
Anak-anak Ibu, perhatikan gambar berikut. Salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Terdapat banyak perbedaan di pasar seperti perbedaan suku, agama, usia, dan lainnya. Meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berartinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dalam kerjasama. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan: melaksanakan piket bersama, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar, menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Perhatikan gambar berikut. Kedua gambar tersebut bercerita tentang upaya manusia dalam membangun sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, budaya mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Contoh aktivitas mencerminkan budaya itu ada 5. Mengerjakan budaya pada generasi muda, belajar membatik, membudayakan semangat gotong royong, mengunjungi museum budaya, dan mementaskan seni tradisional daerah. Anak-anak Ibu, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pembelajaran 5. Muatannya bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Anak-anak Ibu, pada usia seperti kalian ini, masa pertumbuhan, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan kalian. Manfaat makanan diantaranya sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Apakah hanya dengan makan yang banyak tubuh kita menjadi sehat? Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makan, tetapi banyak hal lain yang harus dilakukan. Cara menjaga kesehatan tubuh yaitu terutama lingkungan yang sehat, mengkonsumsi makanan sehat, bersih, dan bebas dari kotoran, makan tepat waktu, dan olahraga yang teratur. Anak-anak Ibu, kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit penyebab organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal. Anak-anak Ibu, ini Ibu tampilkan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Anak-anak Ibu, kamu buka halaman 77 tentang tarikan Chet Papatai. Anak-anak Ibu, kamu buka halaman 77 tentang tarikan Chet Papatai. Kamu amati gambarnya, kemudian kamu baca dan kamu ragakan. Bisa kamu praktekkan bersama adik atau kakak kamu, abang di rumah ya. Anak-anak, kita masuk pada pembelajaran 6, yaitu PPKN ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam.
Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama terjadi Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terbesar dengan beragam dan yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Manfaat keragaman bagi bangsa Indonesia yaitu menumbuhkan sifat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, memupuk sikap toleransi. Anak-anak ibu, perlu kamu ingat sikap dalam keberagaman, yaitu menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah, saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Lain hari kita sambung lagi. Cukup sekian perjumpaan kita. Terima kasih.